Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imadari Putra Kusuma Karang dengan NIM 211021024. Di sini saya akan menyampaikan materi statistika inferensial pada bab 1. Di bab 1 ini terdapat 7 submateri. Yang pertama yaitu pengertian statistik dan statistika, yang kedua yaitu fungsi statistika, yang ketiga itu penggolongan statistika, yang keempat yaitu tujuan mempelajari statistika, yang kelima sifat-sifat statistika, yang keenam jenis-jenis data statistik, yang ketujuh yaitu beberapa istilah dalam statistik. Apa sih yang kalian pahami dari kata statistik dan statistika? Baik, kita langsung saja ke pengertian statistik dan statistika. Statistik merupakan ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yaitu sebagai lawan dari parametrik, yang berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Menurut dari Sujono 1199. Jadi, statistik merupakan informasi atau data yang pada umumnya berbentuk angka-angka yang disusun dalam tabel atau grafik atau diagram dan menggambarkan mengenai keadaan sesuatu objek atau peristiwa tertentu. Keadaan sesuatu objek atau peristiwa yang dimaksud antara lain tentang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya itu pengertian statistika. Menurut Sujono 1999, statistika merupakan ilmu statistik. Sedangkan menurut Sujana 1984 menyatakan bahwa statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan fakta, pengolahan, dan penganalisisan, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang beralasan berdasarkan fakta dan penganalisisan yang dilakukan. Jadi, statistika merupakan bidang ilmu yang mempelajari berbagai hal tentang statistik. Selanjutnya itu, apa saja fungsi dari statistika itu? Statistika memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu statistika dasar atau statistika deskriptif. Yang kedua yaitu statistika inferensial atau induktif. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu fungsi statistika dasar atau statistika deskriptif. Statistika dasar atau statistika deskriptif berfungsi untuk membuat data bermakna yang dapat disajikan dengan berbagai bentuk. Antara lain tabel atau daftar, gambar, diagram atau grafik. Yang kedua yaitu ukuran tendensi sentral seperti mean atau rata, median atau nilai tengah, dan modus. Yang ketiga yaitu ukuran variabilitas atau dispersi atau penyebaran, rentangan, simpangan atau deviasi, simpangan baku, dan varians. Fungsi yang kedua yaitu statistika inferensial atau induktif. Statistika inferensial atau induktif digunakan untuk melakukan yang pertama generalisasi dari sampel ke populasi, yang kedua itu uji hipotesis atau membandingkan atau uji perbedaan atau kesamaan, dan menghubungkan yaitu uji keterkaitan kontribusi. Yang ketiga yaitu untuk memprediksi dengan teknik yang pertama regresi linier atau hubungan fungsional, yang kedua yaitu regresi kurvilinear, kuadrik, logaritmik, hiperbolik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu korelasi, keterkaitan, hubungan timbal balik, yaitu derajat
hubungan atau koefisien korelasi, dan kadar sumbangan atau koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu penggolongan statistika. Sujana tidak menjelaskan secara rinci penggolongan statistika, namun Zanten pada tahun 1980 menggolongkan statistika menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif atau inferensial. Statistika deskriptif merupakan ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Yang kedua yaitu statistika induktif atau inferensial, merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan-kesimpulan mengenai keadaan populasi berdasarkan hasil analisis data terhadap bagian dari populasi yang disebut sampel. Selanjutnya itu beberapa tujuan mempelajari statistika. Yang pertama yaitu menganalisis data hasil penelitian, yang kedua yaitu tugas-tugas dalam bidang administrasi, yang ketiga yaitu memahami berbagai informasi dalam media cetak dan media elektronik. Sekurangnya ada 3 tujuan mempelajari statistika. Ketiga tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu untuk melakukan tugas dalam menganalisis data hasil penelitian, terutama hasil penelitian yang menyajikan data kuantitatif. Hal ini banyak dibutuhkan oleh para peneliti atau mahasiswa yang sedang dalam proses penyusunan skripsi, tesis, dan disertai Dr. S3. Yang kedua yaitu untuk melakukan tugas-tugas dalam bidang administrasi di berbagai kantor atau instansi pemerintah maupun swasta. Di dalam instansi pemerintah maupun swasta hampir selalu dibutuhkan teknik atau cara penyajian data atau informasi yang terkait dengan bidang garapan instansi tersebut. Yang ketiga yaitu untuk memahami berbagai informasi dalam media cetak dan media elektronik yang sering menyajikan fakta atau informasi dalam bentuk statistik seperti tabel, grafik, rata, dan lain-lain. Bagi seseorang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang statistik, maka akan mengalami kesulitan dalam memahami informasi-informasi yang disajikan dalam bentuk statistik tersebut. Dengan memiliki pemahaman yang memadai tentang statistik, maka seseorang akan dengan lebih mudah dan atau lebih cepat untuk memahami informasi yang divisualisasikan dalam bentuk statistik. Selanjutnya itu sifat-sifat statistika. Secara umum statistika memiliki 3 sifat. Ketiga sifat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat kuantitatif, artinya bahwa statistik hanya dapat melakukan tugasnya menganalisis data yang berbentuk kuantitatif atau angka-angka. Yang kedua yaitu bersifat objektif, artinya bahwa statistik mampu memberi informasi secara objektif atau apa adanya sesuai hasil analisis data. Yang ketiga yaitu bersifat dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Salah satu syarat ilmu pengetahuan adalah memiliki sifat objektif, di samping juga memiliki sistematika yang jelas, objek formal yang jelas, serta memiliki prospek berkembang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data statistik. Yang pertama itu jenis data menurut sifatnya. Menurut sifatnya ada 2 jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang menggambarkan suatu objek
atau variabel dalam bentuk sifat-sifat, kategori, kriteria, klarifikasi, misalnya baik buruk, tinggi, sedang, rendah. Yang selanjutnya itu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang menggambarkan keadaan suatu objek atau variabel dalam bentuk angka-angka atau bilangan. Data kuantitatif ini ada dua, yaitu data diskrit atau pilah dan data kontinum atau bersambung. Data diskrit itu sendiri didapatkan berdasarkan hasil menghitung. Misalnya, seseorang menghitung 10 rumah, 5 orang manusia, 5 ekor burung, dan sebagai berikut. Tidak ada orang yang menyatakan 10,5 buah rumah atau 5,7 orang manusia dan 5,4 ekor burung. Selanjutnya yaitu data kontinum atau bersambung. Data kontinum diperoleh dari hasil pengukuran. Misalnya, seorang guru mengukur kemampuan siswa dalam mata pelajaran IPA dengan alat ukur berupa tes dan mendapatkan skor hasil tes 70. Hasil pengukuran terhadap tinggi badan dengan alat ukur meteran diperoleh hasil 170 cm. Selanjutnya itu jenis data menurut proses kuantifikasinya. Menurut proses kuantifikasinya ada 4 jenis data, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan data rasio. Untuk menjelaskan ciri keempat jenis data menurut proses kuantifikasinya disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Yang pertama yaitu data atau variabel normal. Merupakan data kuantitatif yang hanya memiliki perbedaan sifat atau bentuk, di samping juga memiliki persamaan dalam hal derajat. Yang kedua yaitu data variabel ordinal. Merupakan data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk dan juga memiliki perbedaan jenjang. Yang ketiga yaitu data atau variabel interval. Merupakan data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk dan perbedaan jenjang serta memiliki jarak pasti yang dapat dihitung. Yang keempat yaitu data atau variabel rasio. Merupakan data yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk, perbedaan jenjang, dan memiliki jarak pasti atau dapat dihitung serta memiliki titik nol mutlak atau diukur dari titik nol mutlak. Selanjutnya yaitu beberapa istilah dalam statistik. Yang pertama yaitu populasi. Pengertian umum dari populasi adalah sama dengan jumlah penduduk atau jumlah hewan atau tumbuh-tumbuhan. Namun, menurut Sujana menyatakan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu sampel. Jika dari keseluruhan populasi yang ada, kemudian hanya diambil sebagian menjadi wakil dari populasi tersebut, maka wakil populasi tersebut dinamakan sampel. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi yang secara langsung dikenai penelitian. Sejalan dengan ini, menurut Sujana menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian yang diambil dari populasi. Yang ketiga yaitu variabel atau objek penelitian. Variabel atau objek penelitian merupakan segala sesuatu atau sifat-sifat, ciri-ciri, karakteristik yang menjadi fokus perhatian dalam suatu penelitian. Variabel biasa pula disebut ubahan karena memiliki sifat berubah-ubah. Tempat meletakkannya variabel atau objek penelitian disebut subjek penelitian.
Subjek penelitian ini biasa disebut populasi subjek, sedangkan variabel objek penelitiannya biasa disebut populasi objek. Yang selanjutnya itu nomor 4, yaitu nilai variabel atau skor. Nilai variabel merupakan ukuran kuantitatif dari variabel yang diteliti. Nilai variabel ini ada dua jenis, yaitu bersifat kontinum atau bersambung, atau skor yang diperoleh melalui pengukuran, dan bersifat diskrit atau pilah yang diperoleh melalui menghitung. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan mengaturkan panganjali umat. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam harmoni.